Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ya ayyuhal mushtaquna ila ya jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Penjaga cahaya, penjaga kalamnya di usia kini. Disinilah kami peringati langkah mereka dalam haflah akhir sana, sebuah perayaan pelita hati dari kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikul mulki al-ghafurus syakur at-tawwabus sabur alladzi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام تحيتهم يوم يلقونه السلام ادخلوها بسلام آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah MPD. Your Excellency, Director of Pesantren Affairs Department, Ummidala Adila Sofia, SPD. Director of Finance and General Affairs Department, Manda Ayu Lestari, MPD. Periode 2024-2025 dengan tema Pelita Hati dari Kalam Ilahi. Muda menjadi contoh bagi kita yang mulai tak peka akan hilangnya cahaya Al-Quran di dada. 32 peserta hafal akhir sanah dari berbagai suku dan daerah bersatu dalam keimanan dan tekad yang kuat menghasilkan cahaya untuk mereka, keluarga, dan kita semua. Dan pada hari yang mulia ini, langkah demi langkah santri Maskanul Hufaidil Atfal memasuki tempat ini bukan lagi sebagai insan biasa, melainkan sebagai penjaga kalamnya, sebagai cahaya penerang bagi keluarga, bangsa, dan agama. Dalam setiap doa serta air mata mereka terpancar semangat yang lembut namun menguatkan, menyinari jiwa mereka dan jiwa kita semua. Lihatlah mereka berjalan bukan demi sebuah gelar, bukan demi sebuah perayaan, tapi sebuah pengabdian demi menjaga Al-Quran, demi menjadi cahaya di tengah gelap. Para santri sang pembawa cahaya Al-Quran, kesungguhan dan keteguhanmu dalam menghafal Al-Quran menjadi teladan yang baik untuk kita semua. Dari perjalanan inilah akan lahir generasi Qurani yang teguh menjaga agama, yang menjadi cahaya di tengah gelap, dan yang nantinya akan 2024-2025. Kami persilakan kepada santri untuk menuju ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim.
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق الله العظيم. Dalam membersamai anak-anak tercinta dari ayah dan bunda. Terima kasih atas semua dedikasinya, kesabarannya membersamai program ini, sehingga insya Allah pada hari ini adik-adik Lil Atfal akan melaksanakan program haflah Lil Atfal ini. Kemudian Binti Tata Suryana, usia 14 tahun, asal Bogor. Tan Sahanaya Al-Fatihah, binti Ahmad Tri Budiawan, SST MBA MSI, usia 13 tahun. Hafia Hamidah, binti Bapak Haji Ibrahim MPDI, usia 13. Tak kasat mata. Doamu adalah tameng yang menahan murka dunia. Ayah, kerasnya langkahmu kutemukan makna-makna. Gelitihmu belajar sabar. Di diam dan gigihmu ketemukan ku kenali ikhlas. Bahwa rezeki bukan sekadar angka, tapi keberkahan yang Allah tuliskan. Semoga Allah satukan kita di dunia yang fana ini dan di akhirat yang kekal nanti, di surga yang luasnya seluas langit. Akhir memberikan kata-kata buat anak-anak. Jadi hari ini adalah pengumuman dulu untuk anak-anak yang terbanyak tasbih. Baik, baru dikirim ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, sehat semuanya? Bahagia semuanya? Baik, Masya Allah. Uma langsung saja mengumumkan pada hari ini siapa saja yang terbanyak tasmihnya kelas 1, 2, kelas 1 dan kelas 2 tentu berbeda. Kira-kira menurut anak-anak Uma semuanya siapa yang paling banyak tasmih di kelas 1? Aisyah. Berapa juz sayang? 8 juz. Siapa orangnya? Sofia. Di kelas 1 terbanyak tasmih 8 juz sekali duduk, namanya Sofia. Betul. Jadi di kelas 1 tasmih terbanyak untuk Ananda Nur Sofia Mahfudhah. Silakan ke atas panggung saya. Masya Allah. Ini bapak dan ibunya belum tentu bisa sekali duduk 8 juz. Tapi Ananda Nur Sofia ini alhamdulillah di kelas 1 baru masuk 1 tahun tapi sudah tasmih. Betul saya? Baru masuk 1 tahun sudah tasmih ke 8 juz. Boleh ke sini? Akan umumkan dulu yang kelas 2. Siapa kira-kira yang terbanyak? Berarti sudah 2 tahun di Mas Kang Hufan. Siapa? Berapa juz? Berapa saya? 20 juz untuk kelas 2 sekali duduk. Siapa namanya? Ya, untuk Aisyah Ramadhani silakan saya tasbih 20 juz sekali duduk. Artinya hafalannya insya Allah kalau sudah sekali duduk, artinya hafalannya insya Allah lancar insya Allah. Yang bisa dipegang 20 juz, yang bisa dipegang 8 juz seperti itu. Mau tahu berapa umurnya sekarang? 12 tahun. Kakak Aisyah sini sayang. Kakak Aisyah berapa umurnya sekarang? 14. 14 masuk ke Mas Lil Atfal umur 12 tahun. Baik.
Baik, berikutnya langsung saja mengumumkan Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin, Maskal Atfal itu baru dibuat 3 tahun yang lalu. Maskal Hufaz berkonsentrasi untuk pengkaderan dai-dai, sehingga kami memilih anak-anak usia besar. Turut kami juga mengundang Bapak dan Ibu sekalian pada tanggal 3 September nanti, anak-anak juga hadir semuanya, kalau bisa orang tua juga hadir. Kita akan ada wisuda akbar sebanyak kurang lebih 270 kurang lebih kakak-kakak dari anak-anak ini ya, yang sudah hafal 30 juz Al-Quran. Jadi yang bisa mengikuti wisuda akbar hanyalah anak-anak kita atau kakak-kakak kita yang sudah hafalan 30 juz Al-Quran. Jadi yang belum hafal 30 juz, kita mengadakan tasyakuran setiap tahunnya dengan cara seperti ini. Ya, nanti Uma tunggu anak-anak Uma semuanya di wisuda 30 juz ya, wisuda akbar 30 juz, bergabung dengan kakak-kakak lainnya yang datang dari seluruh cabang-cabang Maskal Hufaz yang ada di seluruh Indonesia. Berikut juga Maskal Atfal ini dibuat karena permintaan dari banyak orang. Mereka mengatakan, kenapa untuk anak-anak usia SMP, SMA atau lulus SMA saja? Kami ingin anak-anak SD juga ikut belajar. Maka akhirnya dibuatlah Maskal Atfal. Maskal Atfal juga alhamdulillah kita bekerja sama dengan Halwa Center yang memberikan beasiswa untuk sekolah SMP SMA-nya di Al-Azhar Mesir. Hari ini Uma akan mengumumkan untuk satu anak yang kira-kira mendapatkan beasiswa ke Mesir. Siapa kira-kira? Sudah ada satu anak yang sudah berada di Mesir pada saat ini, namanya Kakak Nasana, ya, usianya kurang lebih 13 tahun. Beliau sedang menempuh pendidikan untuk SMP dan SMA yang ada di Azhar, dan saat ini saya pribadi dan keluarga kami berada di Mesir, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada Maskal Hufaz juga di Mesir. Uma akan mengumumkan satu nama, namun beasiswa ini memang hanya diberikan untuk anak-anak beasiswa, ya. Beasiswa untuk satu nama yang insya Allah tahun ini akan berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan SMP dan SMA, kemudian kuliah insya Allah. Siapa namanya kira-kira? Beliau diberikan beasiswa dikarenakan bacaan dan hafalan yang baik, kesungguhannya dan muamalah yang santun kepada guru-guru dan teman-teman lainnya, adab dan akhlak yang luar biasa, kemandirian dan kedisiplinan. Uma sebutkan selamat, insya Allah akan berangkat September nanti, ya, untuk melanjutkan sekolahnya di Mesir. Nah, nanti nyusul kalau mau konsentrasinya ke Azhar Mesir lebih baik, dan ibu sekalian dari SMP SMA itu lebih baik. Karena hafalan Qurannya jadi lebih baik, bahasa Arabnya jadi lebih baik. Siapa kira-kira? Emang dibolehin sama orang tuanya ke Mesir? Boleh nggak jauh-jauh? Gak jauh sih, 11 jam aja kok perjalanan Indonesia ke Mesir, ya. Untuk Ananda Vega, Zetira, insya Allah akan berangkat di September ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran Vega ke Mesir. Silakan Vega. Nah, kita Selamat ya. baik, insya Allah Vega jadi kadernya pesantren, insya Allah Vega boleh di sini. Kaget ya? Kita banyak nangis di sini ya. Syekh Dr. Ahmad Abdul Aziz yang sudah membersamai kami selama 2 tahun lebih. Saya pikir beliau sudah bisa bahasa Indonesia. Anda tastati tatakalam bil lughati al-Indonesia al-an ya Syekh? Bisa? Hatta al-an? Bisa? Qalilan. Jadi beliau datang dari Mesir insya Allah dan sudah 2 tahun bersamai kita semua di pesantren Tahfiz Maskal Hufaz. Insya Allah di awal September, akhir Juni nanti akan datang dokter lainnya atau chef lainnya dari Azhar Kairo juga yang akan membersamai kita semua, yang bernama Syekh Ahmad Hasan. Insya Allah akan membersamai Syekh Dr. Ahmad Abdul Aziz. Beliau adalah dosen-dosen yang mengajar di Al-Azhar Kairo Mesir, yang kemudian mengabdikan hidupnya saat ini untuk di pesantren Tahfiz Maskal Hufaz. Dulu kita mencari syekh itu susah, belajar dengan para dokter itu susah, dengan para syekh itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa belajar dengan para masyayikh. Kita harus jauh datang ke tempat beliau, ke negara beliau, tapi sekarang beliau yang datang ke kita di Maskal Hufaz, sehingga kita semua bisa menimba ilmu dengan beliau-beliau yang sangat luar biasa ini. Tak lupa saya mengucapkan juga yang saya hormati Syekh Asma
Tahalik ya Syekh. Beliau 1 bulan sebelum perang Gaza datang ke Indonesia. Setelah itu perang dan seluruh keluarganya masih ada di Gaza sampai saat ini. Jadi kita doakan dalam keadaan beliau mengabdi untuk agama Allah, mengajarkan Al-Quran, tapi seluruh keluarganya saat ini masih berada di dalam Gaza.
maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Saya Lailatul Fitri Aizul Haq. Saya Fianul Lutfia. Kami pamit undur diri sampai berjumpa di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.